Nadia Choa, perempuan asal Indonesia pertama yang berhasil menyabet prestasi sebagai Miss Face of Humanity 2022. Nadia bersaing dengan 3 perwakilan negara lain, yaitu negara seperti Hong Kong, Amerika Serikat, dan juga Rwanda. Nadia Choa, perempuan asal Indonesia ini berhasil meraih gelar sebagai Miss Face of Humanity 2022 yang digelar di Metro Convention Center, Toronto, Kanada pada 2 April 2022. Pada ajang final Miss Face of Humanity, gadis kelahiran Surabaya ini bersaing dengan 3 perwakilan negara lainnya, yaitu Hong Kong, Amerika Serikat, dan Rwanda. Pada saat itu, Nadia membawakan isu advokasi tentang pendidikan, masalah anak-anak, dan perdamaian. Pada kontes tersebut, Nadia tampak begitu percaya diri menjawab berbagai pertanyaan dari anggota Dewan Juri mengenai seputar isu yang ia bawakan. Our 2022 Miss Face of Humanity is Indonesia! Keberhasilan Nadia Choa dalam meraih gelar sebagai Miss Face of Humanity 2022 menjadi istimewa karena baru pertama kali diselenggarakan dan berhasil membawa Indonesia sebagai pemenangnya. Nadia berhasil mengalahkan 20 peserta dari 20 negara yang ikut ajang tersebut. Ia membanggakan nama Indonesia, dan ini juga tidak hanya kontes kecantikan ya, tetapi juga ada misi moral di belakangnya yang kemudian kita akan bahas hari ini. Karena sudah terhubung bersama saya ada Kak Nadia atau Queen Nadia yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Saya akan sapa. Selamat siang Kak Nadia. Selamat siang. Halo, apa kabar Kak Nadia? Baik, kabarnya baik. Baik, sebelum kita banyak bicara soal perjalanan yang sudah dilalui oleh seorang Nadia Choa ini, karena kan sudah keliling ke beberapa negara gitu ya. Banyak masyarakat kemudian masih bertanya sebetulnya Miss dari Face of Humanity ini apa sih tugasnya, apa humanity seperti apa kemudian gitu ya, yang menjadi sasaran dari ajang ini? Ya, jadi Miss Face of Humanity itu bisa dibilang fokusnya beda dengan kompetisi-kompetisi lainnya. Fokusnya ke kegiatan humanitarian, kemanusiaan. Dan itu artinya setiap kontestan, setiap wanita yang datang ke Miss Face of Humanity, mereka membawa isu-isu yang dekat dengan hati mereka. Kalau kemarin itu aku membawa isu-isu untuk pendidikan anak kecil, anak yang kurang mampu, dan isu-isu refugee. Jadi ini yang membedakan Miss Face of Humanity dengan kontes-kontes lainnya, seperti itu. Oke, berarti fokus kepada salah satunya adalah anak-anak dan pengungsian gitu ya. Ini akan berlangsung di berapa negara nanti yang akan dikunjungi? Karena kan banyak negara peserta juga yang kemudian kemarin ikut, dan syukur alhamdulillah kita menjadi pemenang gitu ya. Negara mana saja sih nanti yang akan menjadi target untuk teman-teman ini akan membantu campaign, menyuarakan hal-hal terkait pengungsian dan juga anak-anak tadi? Iya, kalau untuk saya sendiri nanti akan berkunjung ke negara-negara di Eropa, seperti Switzerland, France, dan kita lagi planning untuk di Asia juga. Kemarin saya sudah sempat ke Meksiko, dan tentunya di Kanada sendiri, udah sempat ke Ottawa, udah sempat ke Toronto. Nah, ini nanti kita akan planning untuk kedepannya, setahun ke depan, itu ada berbagai kegiatan seperti di Jepang, seperti di Thailand, dan hopefully kita dapat dukungan dari orang-orang di negara tersebut juga gitu. Oke, baik. Nah, ini kan bulan Mei kalau saya baca gitu ya, rencananya akan lebih banyak di Indonesia. Tapi saya mau tarik dulu ke belakang, kemarin kan sudah berkunjung, ada ke Meksiko, terus kemudian juga ke Kanada. Boleh cerita nggak sih karena dia kemarin apa kemudian dilakukan di sana? Dan kenapa sih kemudian Miss Face of Humanity ini dia fokus kepada anak-anak, kepada pengungsi gitu? Apa kemudian yang ingin coba diperbaiki dari hal-hal tersebut? Ini kan permasalahan global ya. Ada perang, ada pengungsian dan lain sebagainya, otomatis akan selalu ada gitu. Iya, jadi untuk mengatasi hal-hal tersebut tentunya kita harus fokus ke diplomasi juga. Dan kemarin di Kanada itu aku berkunjung ke berbagai diplomat dari berbagai negara dan menyuarakan isu-isu perdamaian. Karena saya tahu sendiri yang namanya perdamaian itu bukan kita bilang mau damai,
terus bisa damai. Kita harus melalui soft skills, melalui pendekatan dengan negara tersebut, dengan diplomat-diplomat, itu baru pelan-pelan kita mengubah pandangan orang. Bahwa orang bisa menerima satu sama lain tanpa melihat perbedaan-perbedaan. Nah, kemarin di Kanada kita sempat fokus bertemu dengan diplomat, menyuarakan isu-isu dan gimana kita bisa ikut membantu dan mengambil andil di bagian tersebut. Nah, kemarin di Meksiko, selain ketemu dengan diplomat Indonesia juga, aku juga sempat ketemu dengan anak-anak di Meksiko. Karena permasalahan di Meksiko itu adalah anak-anaknya seringkali kurang terinspirasi. Kurang terinspirasi. Dan saya rasa itu terjadi juga di Indonesia, bahwa anak-anak sekarang itu tidak tahu mau jadi apa, tidak tahu harus bermimpi sebesar apa. Dan yang saya suarakan adalah anak kecil selagi masih kecil sebisa mungkin bermimpi sebesar-besarnya dan kita harus dukung gitu. Oke. Jadi kurang mimpi, mungkin bisa jadi mereka tidak tahu profesi tertentu gitu ya, atau ragam profesi gitu ya Kak Nadia ya, sehingga kemudian mimpi mereka mungkin tidak ada karena tidak tahu itu. Berarti banyak profesi dan ragam profesi yang Kak Nadia kenalkan di sana gitu ya. Iya. Karena menurut saya setiap anak itu ketika ditanya ternyata ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi pramugari, ada yang mau jadi begitu banyak sekali, sehingga kita harus dukung. Dan sekarang itu kayak saya sempat ke berbagai komunitas yang sayangnya mereka tidak mendapat dukungan dari orang tua. Lalu mereka tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. Kadang mereka tidak terdaftar di RT RW-nya sehingga mereka tidak mendapatkan pendidikan. Jadi itu banyak sekali masalah yang bisa kita bantu di situ. Oke. Jadi ternyata mimpi anak-anak di dunia masih terkungkung di beberapa hal tadi ya. Jadi dokter, jadi pramugari, kemudian jadi pegawai yang melayani masyarakat gitu ya. Ternyata sama. Kita akan kenalkan lagi lebih banyak profesi-profesi yang lain. Karena dia kita sambung nanti ya di segmen selanjutnya. Apa kekhawatiran saat kemudian harus berkunjung ke, ini sekali lagi pengungsian gitu loh ya. Sesuatu yang mungkin tidak terlalu aman gitu, apalagi untuk seorang Nadia, apalagi kalau kita lihat di Eropa juga gejolaknya masih perang gitu ya. Kita akan bahas nanti bagaimana kemudian mensiasati rasa khawatir tadi usai jeda. Tetap bersama kami di Hal Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Queen Nadia, pemenang dari Miss Face of Humanity 2022 yang masih bergabung bersama saya melalui sambungan Zoom. Kak Nadia, kalau kita bicara soal kegiatan kemarin gitu, kita juga sudah dapat dokumentasi eksklusif yang dikirimkan oleh Kak Nadia. Ternyata tidak hanya anak-anak pengungsi ataupun isu seputar anak, tapi juga difabel, disable, ini juga menjadi concern dari teman-teman atau fokus dari teman-teman ya. Ini kita bisa lihat di layar, mungkin Kak Nadia bisa cerita. Nah, ini mendampingi siapa Kak Nadia? Ini anak-anak di mana sih? Di Meksiko ya? Ya, ini kita berkunjung ke Cerebral Palsy Hospital di Meksiko dan menghibur anak-anaknya karena mereka memiliki beberapa tidak bisa menggerakkan tangan, tidak bisa menggerakkan kaki. Jadi kita hibur dengan musik, dengan art gitu. Oke. Apa saja pesan atau apa yang coba disampaikan oleh Kak Nadia saat kemudian memberikan pendampingan kepada teman-teman di Fabel ini? Yang pasti kita ingin mereka lebih ceria, ingin mereka lebih happy, biarpun mereka memiliki keterbatasan dalam bergerak, dalam melakukan sesuatu, tetapi mereka itu punya pendapat dan mereka punya pikiran yang ingin dikeluarkan, bisa berkomunikasi juga sebenarnya. Sehingga yang paling penting bagi kita ketika kita datang ke sana adalah kita dengarkan dan kita merasakan bahwa mereka itu manusia yang punya hak-hak dan kewajiban dan mereka itu bisa berfungsi sebagai manusia seutuhnya. Jadi kemarin kita hibur, kita dengarkan concern mereka, apa yang mau mereka katakan, seperti itu. Oke, dan mereka juga gembira, mungkin sekalipun gitu ya, mungkin
ada keterbatasan bahasa gitu ya. Bisa jadi mereka kemudian tidak begitu menguasai bahasa Inggris, jadi juga. Tapi terlihat kemudian keceriaan mereka gitu ya saat bertemu dengan Queen Nadia dan juga teman-teman yang berkunjung ke sana. Tapi kalau kita bicara soal pendampingan kan tidak hanya di Meksiko dan juga Kanada, tapi juga akan berkunjung ke beberapa negara Eropa yang kita tahu kemudian sedang ada konflik di sana. Pasti kan ada rasa khawatir ya, Kak Nadia. Gimana sih kemudian cara menghilangkan rasa khawatir tersebut? Satu sisi harus menjalankan tanggung jawab karena sudah mendapat mandat gitu ya sebagai Queen gitu. Satu sisi juga ada gejolak di sana yang mungkin untuk sebagian orang malah menghindari gitu. Iya, sebenarnya isu refugee itu sekarang sangat marak. Bukan hanya di Eropa, bukan hanya di Kanada atau negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia sendiri. Karena mereka memiliki hak asasi manusia yang mungkin kurang diperhatikan oleh pemerintah-pemerintah dunia. Dan memang kalau kita datang dan kita menyuarakan tentang isu-isu pengungsi, isu-isu refugee, itu mungkin ada keterbatasan dalam bahasa, keterbatasan dalam tradisi. Tetapi kita semua adalah manusia. Dan ketika kita bicara dengan mereka, ketika kita mau mendengarkan apa yang mau mereka katakan, itu sebenarnya kita berbicara dari hati ke hati, dari seorang manusia ke manusia lainnya. Dan bahwa mereka itu keinginannya sebenarnya sangat sederhana. Mereka hanya ingin mereka safe, mereka aman, keluarga mereka juga aman, dan mereka mendapatkan pendidikan dan akses kepada kesehatan yang layak. Itu hak asasi manusia yang sangat dasar menurut saya. Oke, baik. Semua suara ini disampaikan khusus terhadap government saja atau stakeholder saja, atau justru berusaha untuk merangkul hati masyarakat global untuk kemudian memberikan perhatian mereka kepada hal-hal seperti ini. Karena kalau kita lihat di ajang yang lain kan fokus ke lingkungan dan lain sebagainya, tapi ini kan fokus terhadap humanity yang sudah jelas saat ini dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Iya, kita tentunya merangkul semua pihak. Karena isu kemanusiaan seperti ini yang sangat besar, terutama tentang refugee, tentang war, tentang peace, itu tidak bisa hanya mengandalkan government. Kita harus mengandalkan semua yang terlibat. Seperti war-war yang terjadi sekarang, konflik yang terjadi, itu kalau tidak ada andil dari warga negara yang mau membantu, yang mau menerima di lingkungan mereka, di lingkungan sekitar mereka, di rumah mereka, seperti yang terjadi di Europe sekarang, itu sangat susah. Dan saya lihat di Indonesia pun banyak sekali orang yang berbesar hati, mau memberikan rumahnya, mau memberikan fasilitasnya, dan merangkul kaum refugee. Oke. Tadi sudah bicara soal bagaimana program internasional. Nah, aku mau fokus ke program di Indonesia. Karena dia sendiri sebetulnya apa sih planning atau program-program yang sudah disiapkan untuk anak-anak kita, untuk pengungsi kita yang ada di Indonesia? Iya, jadi saya bekerja sama dengan beberapa organisasi di Indonesia, seperti Our Home Indonesia dan UNHCR selaku United Nations for Refugees. Itu kita sudah menyuarakan dan kita membuat beberapa gerakan untuk pendidikan anak-anak refugee di Indonesia. Tentunya saya ingin fokus ke pendidikan bukan hanya anak refugee, tetapi anak Indonesia yang mungkin belum mendapatkan akses pendidikan sewajarnya. Begitu. Karena di daerah juga kita lihat masih banyak kemudian anak-anak yang masih belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang mumpuni ataupun akses terhadap pendidikan itu sendiri gitu ya. Oke. Apa sih pesan kemudian dan juga harapannya Kak Nadia atau Queen Nadia untuk masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia yang saat ini sedang menyaksikan? Saya ingin masyarakat Indonesia membuka hati, membuka pikiran, untuk lihat ke kanan kirinya, saudara-saudara kita yang struggling, yang butuh bantuan, yang bisa disemangatin. Itu gimana kita bisa membantu, gimana kita bisa membuka pintu, dan berkontribusi secara positif di masyarakat. Saya yakin masyarakat Indonesia itu hatinya sangat besar, hatinya sangat baik. Dan tentunya dengan bantuan-bantuan seperti ini, kita itu meningkatkan taraf hidup orang lain. Dan nanti akan balik lagi ke kita. Balik lagi ke kita dengan kedamaian, dengan kesehatan, seperti itu. Baik.
Jadi kita harus lihat kanan kiri sebagai negara yang sudah dinobatkan negara paling dermawan masyarakatnya. Nah lebih baik kemudian lihat kanan kirinya dulu gitu ya, nggak usah lihat yang jauh-jauh, tapi lihat yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih Kak Nadia, Queen Nadia sudah berbagi inspirasi siang hari ini. Semoga lebih banyak masyarakat yang mau tergerak dan juga mau ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah humanity yang ada di Indonesia. Terima kasih Kak Nadia, selamat beraktivitas Terima kembali. kasih. Sampai jumpa. Ya pemirsa, berkebun menjadi salah satu yang sangat diminati untuk saat ini. Kemudian untuk menjangkau kemandirian pangan, para petani modern bahkan telah memaksimalkan penggunaan teknologi sebagai salah satu penunjang pertanian. Seperti apa? Usai jeda saya akan hadirkan informasinya.